akal budi kita bertumbuh nggak? Karena secara neuro, secara otak itu justru key drivernya kan. Yes. Orang kalau kognitifnya nggak bertumbuh baik, bener, yang reptil bisa liar, yang limbiknya bisa ngawur. Betul. Ya kan? Karena tidak ada pengendali. Yes. Pengendali tidak benar. Jadi growth mindset itu game utama, bro. Okay. So I'm in the right game. Ya, profesi sebagai employee sekaligus juga di entrepreneur. Yes. Lu entrepreneur yang profesional nggak? Itu sebenarnya challenging next thinking of the entrepreneurship itu sebenarnya betul. Menarik menggaungkan itu. Karena kadang-kadang orang dengan alih-alih entrepreneurship yang terjadi adalah behavior suka-suka gua. Betul. Kan itu kan. Justru itu challengingnya. Kalau lu entrepreneur beneran, lu profesional nggak? Yeah. Bukan kayak kita dulu ya. Kita konsep eksplorasi dan eksploitasi ini keren banget dan sakti banget gitu. Nah, makna sederhananya apa? Eksplorasi itu ya kita coba dulu lah. Coba dulu kan. Kadang-kadang kan nggak semua kita berada dalam starting yang baik, yang benar. Seringkali kita kan starting dari sebuah kondisi yang sangat antah berantah kan. Ya, bahkan mungkin emotional state-nya juga lagi berantakan. Ya. Makanya apapun kondisimu, seru juga tadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen growth mindset, bro. Oke. Nah, salah satu fokus utama di mindset merdeka itu, gue pengen sebanyak-banyaknya orang belajar tentang growth mindset. Iya. Itu drive-nya gue itu. Mungkin karena gue merasakan, gila lu kalau punya mindset yang growth, kayaknya semua situation bisa lo tackle deh. Gue nggak bilang semuanya gampang, tapi semuanya bisa lo tackle. Nah, gue pengen tanya dari sudut pandang lo, what do you think of growth mindset and how important it is in life? Iya. Sebenarnya ini vital sekali sih, vital sekali. Kalau kayak gua gitu kan di kekristenan gitu kan, jadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi manusia bisa nggak hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Nah kalau di Alkitab tuh banyak sih ayatnya, idenya banyak. Cuman kalau gue pribadi salah satu yang mengkristal yang operatif tuh ada tuh yang berbicara untuk manusia hidup bisa benar di hadapan Tuhan itu dia harus baik, berkenan, sempurna. Jadi itu dari cerita itu aja menunjukkan sebuah pola, sebuah staging gitu. Nah bicara baik itu kan ada etika, moral, dan kinerja dan profesionalisme. Nah tapi bicara berkenan itu udah bicara inner. Acceptance ya? Inner. Nah inner di situ gue maknai dengan otak, bro. Oke. Neuro. Jadi kan bicara reptilian, insting. Yeah. Bicara limbik, perasaan kan, bagaimana kita memiliki rasa dan mengelolanya. Tapi yang keren, yang terakhir itu kan adalah neokorteks, akal budi. Yes. Dan ayat itu yang mendorong baik, berkenan, sempurna, itu dikatakan hendaklah kamu berubah oleh pembaruan akal budimu. Iya. Agar kamu bisa masukin 3 ini nih. Okay. Baik, berkenan, sempurna. Jadi memang bicara growth mindset itu gue mau sampaikan justru itu adalah game utamanya. Game utamanya. Yeah. Game utamanya. Akal budi kita bertumbuh nggak? Karena secara neuro, secara otak itu justru key drivernya kan. Yes. Orang kalau kognitifnya nggak bertumbuh baik, bener, yang reptilnya bisa ngawur, bisa liar, yang reptilnya bisa liar, yang limbiknya bisa ngawur. Betul. Ya kan? Karena tidak ada pengendali. Yes. Pengendali tidak benar. Jadi growth mindset itu game utama, bro. Okay. So I'm in the right game. tos kanan kiri. Tos ada 2 jenis.
Sekarang gue mau masuk ke, berarti udah dapat validasi dari lo bahwa ya lo juga tahu ya mindset merdeka itu fokus utamanya growth mindset. Dari growth mindset baru turun ke emotional regulation. I see. Dari emotional regulation lo jadi ngerti tentang eliminasi mental block. Keren. Habis itu baru lo bisa ngerti how to define your life goal settings. Keren. Dan pra goal settings itu understanding you. Jadi how do you understand yourself? Kebetulan ada temennya Mas Pras, gue lupa namanya. Besok ada kelas tuh understanding you. Oh, oke. Gue ikutan juga tuh. Keren. Jadi ya kita hidup kan harus selalu belajar ya. It doesn't matter lu lebih keren dari gue atau gue lebih keren dari lu, tapi gue kudu belajar. Setuju. Dan itu salah satu esensi of growth mindset. Iya. Kalau kita ngomongin tentang professionalism, Iya. kita ngomongin tentang sukses. Jadi gini, ini ada growth mindset sebagai the main point. Terus di sini kita ngomongin adalah professionalism. Di sini kita ngomongin end goalnya adalah sukses. Oke, good. Whereas definisi sukses gue nggak mau bahas karena masih luas. Tapi tahapannya nih. And dalam proses ini ada yang namanya time. Dan lu pernah cerita sama gue, Nil, manusia tuh ada fasenya. Fase eksplorasi dan fase eksploitasi. Maybe lu bisa share sedikit bro ke teman-teman kita. Dari growth mindset ke professionalism, what values? Apa sih yang membuat sosok itu dikatain profesional tuh apa sih? Iya. Dari situ gimana dia bisa mencapai suatu titik yang dia bisa klaim dia successful? Iya. Keren. Ini itu framework yang keren tuh Neil. Growth mindset to the professionalism to the success achievement gitu kan. Keren sih, sederhana frameworknya tapi powerful tuh. Nah, bicara growth mindset, kenapa dia harus menjadi determinasi, menjadi dorongan bagi profesionalitas? Itu adalah muara sekaligus validasinya tuh. Gua sendiri sedang on fire ya dengan ya gue terbuka lah baru sebulan 2 bulan ini merenungkan tentang profesionalisme. Kan kita sama-sama tahu. Perkutatan kita kan di dunia ke entrepreneurshipan. Jadi memang profesionalisme ini kita nggak sentuh gitu. Tapi dalam perenungan yang sekarang justru terlihat gitu loh, profesionalisme ini memayungi semua nih. Entah lu profesionalisme di dunia profesi sebagai employee, sekaligus juga di entrepreneur. Yes. Lu entrepreneur yang profesional nggak? Itu sebenarnya challenging next thinking of the entrepreneurship itu sebenarnya tuh. Menarik menggaungkan itu. Karena kadang-kadang orang dengan alih-alih entrepreneurship yang terjadi adalah behavior suka-suka gua. Betul. Kan itu kan. Justru itu challenging ya. Kalau lu entrepreneur beneran, lu profesional nggak? Bukan kayak kita dulu ya. Kita bertobat di sesi ini. Thank you untuk pertobatannya. Nah tapi makanya keren gitu, maksud gue bicara growth mindset, muara dan validasinya adalah profesionalisme itu. Kalau lu bergrowth mindset tapi tidak punya orientasi mengkristalkan di profesionalitas, itu takutnya menjadi liar dan euforia gitu. Betul. Pertumbuhan itu menyenangkan kan, tapi kan yang lu cari kan hidup itu bukan kesenangan. Kan ekosistem kita kan memvalidasi lu mesti lakukan sesuatu agar bisa dapat sesuatu, itu profesionalisme. Nah jadi keren banget ya, growth mindset itu harus tervalidasi pada akhirnya lu menjadi profesional yang keren atau tidak. Nah berbicara tentang profesionalitas itu aku merasakan ada 3 tuh, jadi memang kata kuncinya adalah sharp, fast, dan achieve. Sharp, fast, dan achieve. Tajam, cepat, dan menghasilkan. Dan capai. Dan Okay. menghasilkan. Iya. Ya capai. Iya. Mencapai tujuan berarti. Iya, dicapai. Iya. Result oriented. Iya, result oriented. Iya. Ya. Nah, aku pikir profesionalisme itu ya apapun terjemahannya. Kalau aku mungkin menerjemahkannya kan sharp, fast, dan achieve itu ya pasti apapun orang dalam behavior itu akan sukses.
Apalagi modalitasnya kan tumbuh terus growth mindset. Tapi kalau banyak orang suka salah kaprah, Hmm. lu kalau terlalu cepet, lu jadi sering bikin kesalahan gitu. Oke. Apa karena kata terlalu cepat atau hanya cepat? Terlalu Kan ada kalimat tuh, tergantung konteksnya ya. tergantung konteks. Tergantung konteksnya. Untuk yang sifatnya taktis harus cepat. Oke, Tapi kalau yang untuk strategis harus cermat. cermat. Oke. Jadi kecepatan yang fast yang harus cermat, Iya. cepat yang harus cermat. Jadi kalau lo sales, lo cepat. Ya taktis tuh. Kalau lo marketing, lo cermat. Ya, strategis. Yes. Kalau lo founder, lo cepat. Tapi kalau lo business development, lo cermat. Nah, lu sendiri gimana, bro? Menerjemahkan growth mindset ini tadi dengan framework yang tadi itu growth mindset to the professionalism to the success. Eksplorasinya, lu kerangkain udah sejauh mana? Gua sih sebenarnya gini, bro. Gue itu gue punya pemahaman begini. Kalau lu punya growth mindset, lu itu modalnya dari growth mindset tuh gue kan masuk ke professional. I see. Professional itu gue singkat ya, yang gue gaung-gaungkan tuh 3K. Oke. Kekeh, kepo, kebut. Apa tuh? Jadi lu kalau tahu jelas lu mau kemana, berarti jelas ya lu mau kemana, lu akan sampai di mana, apa yang akan lu capai, bahasa lu tadi capai. Lu kekeh aja, jangan ke distract. Lu harus kekeh, pokoknya gue harus capai. Lu bikin time frame. Nah di sini mungkin kita agak berbeda atau mirip. Ya. Gue percaya tentang time frame itu nggak harus dipatok. Oke. Maybe lu punya rencana 5 tahun gue harus capai ini. Ya. Tapi mungkin 5 tahun lu nggak capai itu. Mungkin capainya di tahun ke-7. It's okay. Ya. Fleksibel lah, jangan terlalu kaku. Tapi drive lu harus ke situ. Spirit lu harus kuat. Nah, pertama lu harus kekeh sama goalnya. Kedua lu harus kepoin caranya. Oh, oke, keren. Nah, kalau lu seorang profesional, lu akan menggunakan segala cara untuk mengkepoin. Kenapa? Karena lu akan 2 fokusnya. Time effectiveness and cost efficientness. Jadi ada area yang costnya nggak efficient, tapi time-nya efektif. Tapi kalau ada area yang kembali kondisi orangnya ya, ada orang yang capitalnya lumayan, tapi dia butuh waktu yang cepat. Berarti dia harus cari the highest skillful people, right? Tapi ada orang yang capital financialnya not that much, berarti dia harus main di cost efficiency, tapi dia nggak bisa main di time effectiveness. Nah, growth mindset menurut gue itu menemukan balance-nya itu, bro. I see. Nah, kekepoan kita mencari cara untuk membuat ini balance itu menjadi art. Ya. Menjadi art itu yang gue alamin 3 tahun terakhir semenjak gue jadi seorang profesional di perusahaan yang gue kerja. Gue jadi mengerti. Padahal gue bisa aja, gue terima income. It's not me harus pedulin tentang cost efficiency, gue nggak perlu pikirin. Time is my concern, but not cost. Tapi gue mikirin ini 2 karena gue punya growth mindset, bro. Yeah. Fondasi growth mindset gue ini membuat gue jadi mikirin gimana cari balance-nya. Dari situ, gue percaya dengan kayak yang terakhir, kebut, yang tadi lo ngomong fast. Jadi begitu lo belajar caranya, buru-buru lo aplikasiin. Karena kalau lo aplikasiin sekarang nggak works, lo cari cara kedua, cari cara ketiga, cari cara keempat. Siapa tahu cara kelima cocok di fase ini, cara pertama ternyata cocoknya di fase berikutnya. Tapi kalau lu udah punya pengalaman cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, lu bisa, nah disitulah jadinya lu, menurut gue di situ yang namanya essence of the real entrepreneurship. Lu tuh jadinya kayak main kungfu, ngerti gak lo? Kayak lu tahu when to use what move at what situation. Gitu. Iya. Itu latihan eksplorasinya, bro.
Sekarang gue jadi ngejelimet. enggak. Gue sekarang jadi ngerti kenapa gua beruntung datang ke podcast ini. Karena kalau di telepon yang gini-ginian nggak pernah jelas nih. Tapi dengan conversation langsung seperti ini inspiring gue sih bro. Thank you, bro. Ini on firing gue nih. Keren. Nah, gua pengen lu sharing ke teman-teman berhubungan dengan tadi tiga elemen tadi itu ke exploration dan exploitation Oke. Oh ya. dan essence of time. Ya. Ya memang kalau bicara exploration dan exploitation ya, eksplorasi dan eksploitasi ya. Ini magic word banget sih, magic word yang gua dapetin pas gua kuliah S3 kemarin. Ya kalau gue pribadi sih menganggap kuliah S3 itu levelnya science ya. Iya. Sampai dia nyuruh gue baca jurnal. Gila gak? Bukan ngopi di jurnal ya. Nah, karena kalau untuk knowledge aja ya S1, S2. Tapi kalau udah S3 itu udah di atas knowledge, tapi levelnya science gitu. Dan gue beruntung gitu menemukan wording ini ya, exploration dan exploitation. Juga lebih jauh sebenarnya kalau science itu nggak ada yang sesuatu yang baru. Science itu kan mengkonseptualisasi peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu loh. Nah makanya bicara tentang eksplorasi dan eksploitasi itu di dunia knowledge ya mungkin knowledge konsep, tapi di dunia science tadi dia itu justru membingkai keseharian kita kan. Nah makanya buat aku konsep eksplorasi dan eksploitasi ini keren banget dan sakti banget gitu. Nah makna sederhananya apa? Eksplorasi itu ya kita coba dulu lah. Coba dulu kan. Kadang-kadang kan nggak semua kita berada dalam starting yang baik, yang benar. Seringkali kita kan starting dari sebuah kondisi yang sangat antah berantah kan. Ya bahkan mungkin emotional state-nya juga lagi berantakan. Ya. Makanya apapun kondisimu ketika melakukan sesuatu ya syukur-syukur sukses. Tapi ya kalaupun tidak sukses ya itu wilayah eksplorasi. Tapi sekarang kalau kita udah tahu konsepnya, ya kita lakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan by design kan. By design. Disengajakan. Jadi eksplorasi itu kan dicoba dulu lah. Yeah. Coba 1 hal, 2 hal, 3 hal, tipis-tipis. Karena kan eksplorasi bisa berpotensi tidak jadi apa-apa. Nah, makanya karena dengan kita mencobanya tipis-tipis, kalaupun nanti tidak menjadi apa-apa, ya nggak apa-apa kita tinggalin. Gue mau nanya. Merepresentasikan beberapa pertanyaan yang suka datang ke gua. Bro Neil, kata Bro Neil kita harus mencoba. Kapan waktunya kita stop mencoba? Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa faktor yang membuat kita tahu this is it? Ya. Oke, kalau dari aku, kapan kita berhenti mencoba? Ini jawaban ilmu ya, bukan jawaban motivasi. Jadi setelah kita mencoba, 2 tuh titik validasinya tuh. 1, pasarnya menarik bro. Pasarnya menarik. Yang kedua, kita mampu mengeksekusinya. Oke. That's it gitu. Oke. Nah makanya kalau bicara science ya, science itu kan dia membungkus peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Jadi sebenarnya gini, itu nanti apakah setelah eksplorasi lalu masuk ke eksploitasi kita pasti sukses? Jawabannya enggak. Sebenarnya apa yang kita lakukan setelah masuk ke tahap eksploitasi? Namanya iterasi. Ya keren sih. Tapi kalau bahasa warung kopinya coba terus menerus. Masuk satu level bawah, masuk satu level bawah, masuk satu Iya. level. Sampai tertentu kalau lu merasa udah enough, lu coba yang lain. Nah setelah iterasi, coba yang lain eksplorasi. Bukan. Sorry. Begitu lu eksploitasi sampai ke titik lu udah merasa I can't do anything anymore. Ya. Berarti kan lu udah exploit ke dalam nih. Ya. Lu selama lu masih ada oksigen lu selam terus nih. Begitu lu oksigennya udah finish, eksploitasi itu kan berarti eksekusinya iterasi kan? Iya. Melakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Iya. Itu ada titik tujuhnya. Iya. Nah, titik tujuhnya ini yang sakti Nil. Apa? Itu yang disebut dengan inflexing point.
Ini bahasa-bahasa akademis ini. Ya, inflicting point ini adalah itu titik keberuntungan. Oke. Secara teori manajemennya banyak kita bisa menerjemahkan itu. Tapi kalau secara praktisnya, titik inflicting point ini adalah titik di mana tahu-tahu lu gede secara gokil. Iya, massive. Ya kan? Massive kan? Oke, gue ada filosofinya nih. Dan sering ini kadang-kadang nggak terjelaskan. Kenapa? Karena iterasi tadi. Iya. Kan dari explore kan meradar gitu kan. Setelah meradar, ini exploit kan. Exploit dengan iterasi kan. Konsisten mengeksekusinya. Apakah terus-menerus sampai tua kita konsisten mengeksekusinya? Sebenarnya tidak. Ada titik tujuh yang disebut dengan inflicting point tadi. Yes, inflicting point. Titik membesar yang kita juga sebenarnya agak sulit menjelaskan, tapi titik itu ada. Ada. Jadi kalau bahasa gua ke lu atau ke teman-teman, gua selalu bilang, pertama lu akan nyampe ke satu api. Api ini mendadak membara. Ini kita ngomongin dari sisi power ya, power untuk eksekusi. Itu pada saat terjadi keselarasan yang lo coba, lo jalanin, yang lo coba lo suka, yang lo jalanin berarti proses, lo nikmatin, terus menghasilkan, ada duitnya. Ada cuannya misalnya, bukan ngomongin saya menghasilkan kesenangan, bukan. Ini kita ngomongin bisnis, ke arah bisnis. Gitu. Terus lu ulangin, flow itu lu ulangin terus. Yang lu tajemin dua, pengetahuan lu, larinya ke skill. Kedua, intuition lu. Keren. Pada saat intuition lu udah sharp, inflicting point itu terjadi. Betul. Karena at the end of the day yang orang bilang tanda kutip luck, it's the tipping point of your intuition. Iya. Lu kayak tahu, gue lagi masuk di waktu yang tepat, menjadi orang yang tepat, melakukan hal yang tepat, dan itu kayak lu nggak bisa program, lu juga bingung, kok bisa ya? Tapi itu dan titik itu ada. Yes. Dan titik itu ada. Yes. Ya kita sebenarnya udah ngalamin berbagai kondisi dan konteks ya. Gitu. Cuman seru kan, gue lagi ngebahas dari pengalaman yang gue kulik-kulik menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah mungkin bahasa akademis lo, gue menciptakan teori, tapi mengkonfirmasi dengan keilmuan. Ya maksud gue journey kita nih, kita juga lumayan berkali-kali tuh mengalami itu kan, ya macam-macam lah. Katakan dalam konteks public speaking, tahu lo jadi narsum di Detik. Iya betul. Gue jadi beberapa kali acara nasional dengan menteri di Warta Ekonomi misalnya begitu. Tapi memang yang kita bicarakan ini adalah titik masif atau titik inflicting point-nya by design. By tujuan yang terarahkan. Jadi bukan ucuk-ucuk jadi gitu. Memang lu planning, lu bener-bener planning. Jadi stagingnya kita geser nih dari yang by natural sama yang by design. Yes. Gitu. Dan bener sih, impresinya kan, gue setuju tuh sama yang cerita lu tadi gitu. Itu impresi itu tuh yang mau kita capai tuh. Itu semacam winning condition gitu kan. Bergerak dikit terjadi sesuatu, bergerak sedikit tercipta sesuatu. Yes. Iya kan? Menarik tuh. Kayaknya kita harus diskusi ini di episode berikutnya, lebih dalam lagi. Keren. Ini tema yang menarik untuk kita dalamin terus nih bro. Karena lu dari standing lu, aku dari standingku, kita melihat titik yang sama, ini menarik nih. Yes, setuju bro. Oke bro, apa pesan-pesan buat audiens kita bro dari sosok sahabat seorang mindset hacker? Iya. Ya, growth mindset itu wajib lah teman-teman ya, karena memang pada akhirnya the highest order dalam diri manusia itu akal budi kan. Jadi memang dengan menumbuhkan mindset atau akal budi, dengan sengaja menumbuhkan
mindset dan akal budi kita itu akan membuat diri kita berkualitas lah. Yes. Ini beda sama IQ ya, kepandaian ya. Yeah. Tapi mindset itu berbicara tentang akal budi gitu. Yeah. Jadi kayak dalam Gabungan dari IQ, EQ ya, sama SQ. betul gabungan dari ketiga itu gitu. Jadi memang kehidupan pada akhirnya kan membentuk kepemimpinan. Yeah. Nah, dalam perjalanan kepemimpinan itu semakin tinggi posisi kepemimpinan seseorang, yang akan banyak berbicara itu akal budinya atau bahasa sederhananya wisdom. Yes. Thank you bro. Siap, Thank you. Semoga teman-teman semua hari ini merasakan kemerdekaan dalam mendengarkan kita. Dan semoga kalian merdeka dari semua belenggu-belenggu yang ada di hidup Anda. God bless you. God bless you. Salam merdeka, salam mindset merdeka. Salam sadar. Salam sadar. Thank you brother. Thank you.